Saat ini kita akan membedah bagaimana peran audiens itu telah berubah total. Kita tidak lagi hanya menerima pesan, kita sekarang adalah produsen aktif atau prosumer, ya. Produsen aktif yang mengubah seluruh ekosistem media. Ketika kita lihat di masa lalu, media itu modelnya melakukan pengiriman dan penerimaan secara sederhana. Ini biasa disebut diadik, sender, receiver. Dan dalam konteks teknologi media mutakhir, itu tidak lagi memadai. Di media tradisional, audiens jelas adalah penerima pasif. Namun, media saat ini itu menciptakan kompleksitas. Karena kita bisa melihat begitu kompleksnya ketersediaan partisipasi di setiap platform. Nah, ini menyebabkan kompleksitas ya, khususnya dalam menempatkan siapa yang benar-benar berbicara dan untuk siapa. Nah, ini pertanyaan menarik. Lalu, ketika kita melihat tawaran dari Kaufman gitu, tentang kerangka partisipasi yang saat ini kita lihat, itu terjadi semacam kerangka partisipasi mengenai partisipasi mengenali bahwa dalam setiap interaksi itu ada peran yang berbeda dari setiap partisipan ataukah penerima pesan. Kita bisa lihat di sini bagaimana kerangka partisipasi itu terjadi baik dengan peran sebagai pembicara, orang yang dikirimi pesan, auditornya, dan eavesdroppernya sekalipun. Nah, ini menunjukkan bahwa pola lama itu nggak lagi relevan dengan apa yang kita alami di teknologi mutakhir. Coba kita lihat studi kasusnya ya, khususnya membandingkan bagaimana partisipasi tradisional dengan partisipasi digital di slide berikutnya. Jadi dalam media tradisional, partisipasi itu sangat terkontrol. Lihatlah misalnya sebagai contoh ya, surat pembaca di koran. Audiens di sana itu adalah auditor atau penerima resmi. Jadi dia menjadi ratified partisipan yang harus melewati sensor ketat di mana materialitas benar-benar disiapkan seperti kertas, ruang terbatas untuk diskursus yang ditawarkan, waktu. Jadi khususnya kalau waktu ini ketertundaan waktu di dalam berbagai macam keterbatasannya. Selain itu ketika kita melihat foto koran itu, misalnya dalam beberapa kolom itu kolom ini misalnya surat pembaca, itu kita melihat bagaimana dia benar-benar didesain secara rapi, terstruktur, bahkan dibatasi jumlah argumentasi. Nah, bandingkan dengan partisipasi digital saat ini. Nah, kalau kita melihat, taruhlah misalnya di YouTube ya, kalau kita melihat di kolom komentar YouTube, itu batasan materialitas tadi itu runtuh. Partisipasi menjadi many to many gitu ya, dan instan. Jadi ada banyak partisipasi, banyak kepentingan, banyak perspektif yang muncul dan instan. Jadi partisipasi di sini itu bersifat apa yang disebut sebelumnya prosumer gitu. Jadi konsumen yang menciptakan dan mengonsumsi konten sekaligus. Jadi ada kondisi di mana sekaligus terjadi. Tidak semata produsen yang mengirim pesan kemudian dikonsumsi. Ini produsen mengirim pesan
kemudian konsumen itu menciptakan kembali suatu produksi konten sekaligus dalam beragam interaksi dan partisipasinya. Lihatlah bagaimana komentar-komentar YouTube penuh dengan balasan semacam tidak hanya teks, tapi ada emoji dan berbagai macam caps di dalamnya yang bisa kita saksikan saat. Lalu apa yang terjadi dengan munculnya kompleksitas saat ini? Ada potensi terjadinya apa yang disebut ancaman, khususnya dalam konteks kolapsnya. Jadi di media digital, kita menghadapi konteks kolaps. Sebuah pesan tunggal dilihat oleh beragam audiens yang berbeda. Mulai dari teman, atasan, keluarga, itu secara bersamaan muncul gitu ya. Ada konteks yang runtuh di sana, karena selama ini secara tradisional ada segmen-segmen yang diciptakan oleh produsen. Ini memaksa kita melakukan apa yang disebut konteks design. Jadi menggunakan emoji atau gaya bahasa tertentu agar pesan itu dapat ditafsirkan dengan benar oleh audiens yang beragam itu. Itulah kenapa saat ini banyak sekali desain yang diupayakan singkat dan mudah dipahami. Lihatlah bagaimana emoji-emoji itu kita saksikan gitu. Mulai dari beragam gambar apa dan seterusnya, dan itu secara segmen dan secara sekaligus mencoba mengatasi semua konteks audiens. Nah, adapun isu kritis khususnya dalam melihat partisipasi dan surveillance ini. Jadi di sini ada kondisi di mana partisipasi kita tidak gratis kan. Jadi setiap like, share, dan komen itu adalah data berharga. Jadi ketika Anda melakukan itu ada transaksi secara ekonomis terjadi, di mana platform yang dirancang itu memantau, dia menjadi surveillance. Algoritma bekerja ketika kita masuk di sebuah platform, itu konten yang kita ikuti pada akhirnya mendetek kita sebagai orang yang misalnya ketika kita memberi likes atau apa dan seterusnya, itu menjadi rute baru kita untuk terus-menerus masuk ke dalam sumur algoritma mereka. Nah, disinilah surveillance media itu pengawasan yang tercipta. Jadi kita secara sadar itu memperdagangkan sesungguhnya apa yang disebut privasi kita demi kenyamanan dan koneksi yang tersaji sedemikian banyaknya. Lihatlah bagaimana ikon like, share, dan seterusnya itu mereproduksi secara terus-menerus sesuatu. Kita karena dia merespon kesenangan kita dan itu mengalir ke server besar dan tersimpan di sana gitu ya. Dia tersimpan di sana. Kesimpulan sederhananya kita dan tindak lanjut yang mungkin kita bisa tempuh adalah kita harus menempatkan partisipasi digital itu sebagai aktivitas sosial yang harus melihatnya sebagai aktivitas sosial yang kompleks ya, dan berkepentingan secara ekonomi. Sehingga kita harus menganalisa setiap interaksi digital bukan hanya dari sisi kontennya, tetapi dari kerangka partisipasi dan materialitas yang membentuk. Di minggu depan kita akan mencoba menggunakan lensa yang lainnya untuk menemukan atau membedah propaganda maupun kebohongan yang atau fake dan macam-macam lah yang kita temui saat ini, melihat prosumer dalam konteks many to many itu terjadi dan bagaimana konteks kolaps itu menyebabkan banyak hal tak terduga kemudian kita alami. Sekian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.